Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama tentang penggolongan obat. Jadi, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Penggolongan obat dapat dibagi berdasarkan 4 macam. Yang pertama, berdasarkan kegunaannya. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaannya. Yang ketiga, berdasarkan cara kerjanya. Dan yang keempat, berdasarkan undang-undang kesehatan. Berdasarkan kegunaannya, obat dapat dibagi untuk menyembuhkan, mencegah, serta untuk mendiagnosa. Berdasarkan cara penggunaannya, obat dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemakaian dalam dan pemakaian luar. Pemakaian dalam adalah obat yang digunakan melalui oral dan diberi tanda etiket yang berwarna putih. Kemudian, pemakaian luar adalah obat yang cara penggunaannya selain melalui oral dan diberikan tanda etiket biru, yaitu contohnya seperti implantasi, injeksi, topikal, membran mukosa, rektal, vaginal, nasal, dan lain sebagainya. Menurut cara kerjanya, obat dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara lokal dan secara sistemis. Secara lokal adalah obat yang bekerja pada jaringan setempat, seperti obat-obat yang dapat digunakan secara topikal, seperti pada salep dan krim. Kemudian, obat yang bekerja secara sistemis adalah obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh, contohnya tablet, kapsul, obat minum, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Kesehatan, obat dapat digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, kemudian obat keras, dan narkotika. Nah, untuk obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus untuk obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, gambarnya seperti tertera pada video ini. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tetapi disertai dengan tanda peringatan. Nah, untuk logonya seperti terdapat pada gambar berikut, yaitu lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Penandaan dan peringatan obat bebas terbatas yang pertama adalah P nomor 1. Awas, obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Kemudian P nomor 2. Awas, obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3. Awas, obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4. Awas, obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5. Awas, obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6. Awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Berikut adalah penjelasan untuk obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi, seperti tertera pada gambar berikut. Kemudian, untuk obat narkotika. Obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dari dokter. Berikut adalah logo dari obat narkotika. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dengan ini semoga kita bersama-sama untuk belajar farmasi dan lebih mengenal dan mengetahui tentang obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.